dia kanan kirimu udah mulai banyak naik truk, kau ikut naik truk. Mentalmu tidak akan pernah jadi. Mental yang baguslah orang yang mampu memanage emosinya. Rasatkan menyampaikan kalau nanti ia terpilih menjadi Bupati Berau, akan mewujudkan 5 program unggulan yang dicanangkan, diantaranya pertama, masalah listrik. Rasatkan akan memfokuskan untuk menyelesaikan masalah krisis listrik di Kabupaten Berau. Kedua, masalah air bersih, bukan berarti saat ini air bersihnya kurang bagus, sudah bagus, tapi Rasatkan berkeinginan air bersih seperti di luar negeri. Misalnya bisa minum dari kran langsung, metode ini akan ia terapkan. Kemudian, daerah-daerah yang belum tersentuh air bersih. Tahun pertama memimpin ia akan mengupayakan untuk mempercepat program air bersihnya. Ketiga, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti sarana pendidikan, jalan, infrastruktur, akan secepatnya bisa sampai ke desa-desa. Keempat, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Mulai dari penunjangnya sampai ke sarana dan prasarana kesehatan akan dibenahi untuk dapat melayani masyarakat sebaik-baiknya. Terakhir, kelima, pendidikan. Rasatkan berkeinginan pendidikan bukan hanya sekedar bangunannya saja, akan tetapi sumber daya manusia, pendidiknya pun akan kita upayakan. Jadi 5 program ini yang akan kita laksanakan, tandas Rasatkan mantap. Muhammad Rasatkan Dulang menjadi bakal calon Bupati Berau periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Rasatkan menyatakan dirinya optimis, mantap dan penuh semangat serta percaya diri untuk maju menjadi Berau 1. Rasatkan yang bersiap untuk maju menjadi Berau 1 kepada wartawan di Jakarta pada Senin tanggal 29 April tahun 2024 mengungkapkan, sebenarnya pada awalnya pegawai negeri sipil, namun pada tahun 2023 mengundurkan diri, kemudian bergabung dengan Partai Golkar, sekarang kader Partai Golkar Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Lebih lanjut, lelaki kelahiran Sei Bebanir, tanggal 11 Maret tahun 1984 ini menerangkan, kalau berbicara mengenai Pilkada Kabupaten Berau, memang ini sudah memasuki tahun politik, di mana sekitar bulan Agustus tahun 2024 sudah dimulai pendaftaran. Suami Dr. Rizky Maulinda dan ayah dari Muhammad Adam Rasatkan mengatakan, sebagai bakal calon kepada daerah dan wakil kepala daerah itu pasti ingin berbuat yang terbaik bagi daerahnya. Rasatkan memiliki program dan misi visi dengan semboyan Marisa Hati, maju religius sehat dan lestari, artinya kita lebih mengedepankan masyarakat yang religius dan lestari. Hanya saja kita sekarang belum tahap kampanye, tapi kita hanya diberi bekal untuk memperkenalkan diri dulu, kita siapa dan latar belakangnya seperti ini. Kalau misi visi nanti kita membahasnya, ujarnya. Ditanya tentang banyak kabar viral akhir-akhir ini di media sosial, diantaranya tambang liar, orang utan dan lingkungan. Seandainya kalau terpilih menjadi Bupati Berau apakah akan merangkul mereka? Ia mengatakan, bukan orang yang anti investasi, para pengusaha dari Kabupaten Berau maupun yang dari luar Kabupaten Berau akan dirangkul semuanya. Saya ini bukan orang yang anti investasi, jadi para pengusaha dari Kabupaten Berau maupun yang dari luar Kabupaten Berau, akan kita rangkul semuanya, regulasinya akan kita siapkan, supaya mereka yang membuat izin usaha, kemudian akan bisa memberikan pendapatan untuk daerah kabupaten maupun provinsi. Bahkan untuk pemerintah pusat, nanti regulasinya akan kita atur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, terangnya.
ini Rasatkan menjadi Ketua Umum Banua Barintak Babaya Kabupaten Berau periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Namun mungkin dalam waktu dekat akan mundur, karena dirinya akan fokus untuk Pilkada Kabupaten Berau. Saya 18 tahun menjadi pegawai negeri sipil, dan juga saya sudah 1 tahun 8 bulan di Partai Golkar. Kinerja saya sudah ditakar, biarlah masyarakat yang menilai, ungkap Rasatkan menegaskan. Rasatkan menyampaikan kalau partai sampai ini belum ada yang mengusung, termasuk partainya Partai Golkar yang menaungi dirinya saat ini belum ada partai yang mengusung. Mudah-mudahan 4 bulan depan ada beberapa partai yang akan melirik kita, sehingga kita bisa untuk berkonstelasi dan berkompetisi di Pilkada Kabupaten Berau. Harap Kasatkan tampak begitu sangat bersemangat. Kasatkan berharap mudah-mudahan untuk 4 bulan ke depan, penjaringannya berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan kita, agar popularitas dan elektabilitas kita bisa meningkat, sehingga banyak partai yang mendukung kita dalam berkompetisi. Insya Allah, masyarakat Kabupaten Berau bisa memberi mandat kepada Muhammad Rasatkan Dulang untuk jadi Bupati Berau 5 tahun ke depan. Doa Muhammad Rasatkan Dulang optimis. Dia kanan kirimu, udah mulai banyak naik truk, kau ikut naik truk. Mentalmu tidak akan pernah jadi. Mental yang baguslah orang yang mampu memanage emosinya. Ketika penderitaan yang cukup panjang, melelahkan, rasa sakit, dia mampu. Sabar, yang kuat, kita harus bisa. Itu baru mental baja, jelas? Pelatihmu hanya bisa menilai saja. Dicatat. Kepribadian yang masuk itu hanya berupa hitam di atas putih saja. Tapi nanti kau di satuan, kau mimpin anggotamu, kau membawa keluargamu. Ketika mentalmu jelek, hancur satuan ini. Jelas? Saya ingin kalian memiliki mental yang baja. Selamat sore Pak Razat. Pak Razat, kita bincang-bincang santai Pak Razat. Ya. Ini kan memasukin tahun politik. Kabar-kabarnya Pak Razat mau menjadi Berau 1, bisa diceritakan ininya, persiapannya seperti apa? Latar belakangnya dari mana? Begini, saya ini sebenarnya awalnya pegawai negeri sipil. Jadi di tahun 2023 saya mengundurkan diri dan bergabung dengan Partai Golkar. Jadi saya sekarang itu adalah kader Partai Golkar Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Ya, Indonesia tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berbicara masalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dalam hal ini kita membicarakan Kabupaten Berau, memang ini sedang memasuki tahun politik yang dimana sekitar 4 bulan ke depan, sekitar bulan Agustus itu sudah dimulai pendaftaran kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak ya di Indonesia. Yang ketiga ya tentunya kalau apa yang melatar belakangi kita, tentunya semua bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu pasti ingin berbuat yang terbaik untuk daerahnya masing-masing. Kira-kira seperti itu. Mungkin untuk maju menjadi Berau 1, kira-kira program apa yang memang kita memiliki program, yaitu visi misi dengan semboyan mari sehati, artinya maju, religius, sehat, dan lestari. Artinya kita lebih mengedepankan masyarakat yang religius,
Kebudayaan lestari. Itu kira-kira kisi-kisinya seperti itu. Cuma kan ini kita belum tahap kampanye. Nah, jadi kita hanya diberi bekal untuk memperkenalkan diri dulu. Kita siapa, latar belakangnya seperti apa. Ya, kalau untuk visi misi mungkin nanti ya akan kita bahas ya. Abang kan terkenal dengan macan Borneo ya. Ya. Nah, kira-kira kan di Berau ini kan masih banyak persoalan yang kemarin sempat viral lah di media-media televisi soal tambang liar, soal orang hutan, tentang lingkungan. Nah, kedepannya andai abang kepilih, apakah abang mau merangkul mereka ini? Artinya seperti ini, saya ini bukan orang yang anti investasi. Jadi para pengusaha Kabupaten Berau maupun yang berada dari luar Kabupaten Berau itu semua kita rangkul. Mereka akan kita siapkan, regulasinya akan kita siapkan supaya mereka membuat izin, kemudian bisa memberikan pendapatan untuk daerah, untuk provinsi, bahkan untuk pemerintah pusat. Nanti regulasinya akan kita atur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pak, mau tanya, ini setelah Bapak terpilih nanti kan, apa yang Bapak buat nanti? Yang pasti, yang pertama kali akan saya lakukan adalah saya memiliki 5 program unggulan. Jadi program unggulan saya itu yang pertama adalah masalah listrik. Jadi krisis listrik di Kabupaten Berau itu yang fokus saya pertama. Kemudian yang kedua adalah masalah air bersih. Air bersih ini bukan berarti saat ini tidak bagus. Tapi saya berkeinginan mungkin ya, saya berpikirnya agak luar biasa. Mungkin seperti di luar negeri, pada saat kita menghidupkan air itu kita bisa minum dari keran langsung ya. Nah, ini yang metode ini ingin kita Kemudian daerah-daerah yang belum tersentuh itu saya upayakan tahun pertama saya memimpin itu akan saya upayakan untuk dibenahi lebih cepat. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Artinya maksudnya di sini adalah seperti sarana kesehatan, sarana pendidikan, kemudian jalan, infrastruktur. Itu dari sampai ke desa-desa kita berkeinginan secepatnya untuk dituntaskan. Kemudian yang keempat adalah peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Artinya mulai dari penunjangnya sampai ke ininya kita ingin semuanya dibenahi dan bisa untuk melayani masyarakat. Nah, yang terakhir adalah pendidikan. Pendidikan ini saya berkeinginan bukan hanya sekedar bangunannya saja, infrastrukturnya saja, akan tetapi sumber daya manusia pendidiknya pun ingin saya inikan. Jadi 5 program unggulan ini yang akan kita laksanakan. Pak, kan di sana di Kalimantan ya, Kalimantan apa Pak? Kabupaten Berau. Kabupaten Berau ya. Terus apa saja yang Bapak pernah promosikan diri untuk biar mereka tahu? Jadi begini, saya ini juga pernah dulu ya jadi Ketua Umum Banua Barintak Babaya. Mungkin dalam waktu dekat saya juga akan mundur karena saya fokus untuk pilkada ya, pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Berau. Artinya kalau yang kita lakukan, saya 18 tahun menjadi pegawai negeri sipil, dan juga saya 1 tahun 8 bulan. Kinerja kita sudah ditakar orang. Ya kira-kira saya tidak perlulah untuk menyampaikan apa ya, biar masyarakat yang menilai. Untuk partai yang
Selain nanti Sudah diusung berapa partai? berapa partai? Kalau partai sampai saat ini kita belum ada. Oh. Termasuk partai yang menaungi saya pun saat ini kita belum ada partai pengusung. Mudah-mudahan 4 bulan ke depan ada beberapa partai yang bisa melirik kita dan kita bisa untuk berkontestasi, artinya juga ikut untuk berkompetisi. Mudah-mudahan kira-kira seperti itu. Oke, terakhir harapannya. Harapan ke depan. Pak Razak ke depan. Jadi harapan saya ke depan adalah mudah-mudahan dalam 4 bulan ke depan penjaringan ini kita berjalan dengan baik, ya. Berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan kita. Popularitas, elektabilitas kita bisa meningkat sehingga ada partai dan kita bisa untuk berkompetisi, dan insya Allah mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Berau bisa memberikan mandat kepada Muhammad Rasad Khan untuk menjadi Bupati Berau 5 tahun ke depan.